Baik, teman-teman sekalian, juga Bang Halid, saya ucapkan terima kasih atas undangannya, gitu ya. Kemudian untuk mengefektifkan waktu 35 menit, biasanya saya kalau terfokus ke slide, malah nanti cenderung buang-buang waktu ya. Jadi lebih baik kita nanti diskusi mengalir aja. Mungkin ada beberapa hal aja sih yang ingin saya perlihatkan dalam slide ini, gitu ya, yang terkait dengan tor yang diberikan panitia ke saya. Pertama, kita bicara dulu tentang konstruksi ekonomi global. Jadi kalau kita bicara ekonomi global, yang namanya krisis itu adalah sunatullah gitu. Jadi artinya bahwa dunia ini pasti akan dilanda oleh krisis-krisis di pasar finansial yang akan terus berulang-berulang gitu. Jadi artinya mungkin saya poinnya langsung aja ya. Apa yang sekarang ditakutkan akan terjadi di dunia ini? Ada dua sebetulnya yang ditakutkan ya. Satu, terjadinya crash diakibatkan krisis surat utang pemerintah. Kedua adalah diakibatkan oleh ekses likuiditas ketika Amerika Serikat melakukan pembenahan terhadap krisis 2008 itu berdampak kepada spekulasi yang berlebihan terutama terkait dengan kripto, jadi mata uang kripto, dan juga terkait dengan saham-saham teknologi. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang di Amerika Serikat itu sebetulnya lagi rame kemungkinan bahwa akan terjadi lagi seperti bubble.com. Jadi apa itu bubble.com? Bubble.com itu ketika tahun 90 Amerika Serikat itu dilanda oleh euforia bisnis internet. Jadi ada Amazon, ada macam-macam lah. Pokoknya asal punya .com sendiri eh, melantai ataupun menjual sahamnya di Nasdaq, kemudian persepsinya naik, sahamnya naik. Nah, ternyata di tahun 1990 dia bubble, artinya harga saham persepsinya tidak sebesar harapan karena ternyata bisnis internet tidak ada income-nya. Jadi itu terjadi bubble tahun 1990 dan itu mengakibatkan krisis yang juga akhirnya merembet krisis moneter Asia tahun 98 yang juga dirasakan oleh kita. Ya. Nah, kedua sebetulnya di Amerika Serikat juga sebetulnya sedang dilanda oleh situasi yang hampir mirip dengan tahun 70. Jadi ada sedikit keanehan. Jadi kalau menurut Harvard Business Review yang terakhir, sebetulnya dunia ini kan sebetulnya stock repeat on itself. Jadi artinya krisis itu akan mengulang krisis yang pernah terjadi di masa lalu. Karena kan kalau orang politik, orang sejarah ngomongnya history repeat on itself. Jadi kalau teman-teman lihat di screen itu yang saya coba rekap dari beberapa krisis yang dari tahun 80, nggak sampai ke 19, ada 1830 juga terjadi krisis, itu krisis pemerintah Amerika Serikat gagal bayar surat hutang, menyulut Perang Dunia Pertama berikutnya, setelah itu ada flu Spanyol, kemudian ada Great Depression 1929, 1934, kemudian merembet di 1970 gitu ya, yang kemudian korbannya adalah surat utang Amerika Latin, Meksiko yang pertama kali gagal bayar. Jadi teman-teman sekalian begini, saya ingin memberikan perspektif kepada teman-teman sekalian bahwa sekarang harga emas itu tinggi sekali. Ya, jadi artinya kalau sekarang teman-teman misalnya euforia ketika beberapa tahun lalu selalu mengatakan bahwa tentang green economy ataupun ekonomi hijau ini, kemudian dengan insentifnya, dengan kesepakatan-kesepakatan Kyoto Protocol dan kemudian kesepakatan yang juga disepakati oleh Amerika Serikat untuk melakukan sekuritisasi terkait dengan carbon trading maupun carbon tax gitu. Nah, sebetulnya dengan kehadiran Trump, Trump dalam eksekutif note pertama kali berkuasa, Trump kedua nih, Trump yang sekarang, dia menyatakan Amerika Serikat keluar dari skema kesepakatan itu. Itu sebetulnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari ekonomi hijau itu sendiri. Ya, jadi artinya, kenapa itu terjadi? Ini tidak terlepas dari posisi memang situasinya mengarah kepada krisis lagi. Ya, jadi artinya bahwa jangankan mikir hijau-hijau dulu deh gitu, mikirin bahwa dunia ini tidak crash saja itu adalah persoalan yang besar. Nah, persoalan besar itu sebetulnya apa? Amerika Serikat itu dilanda oleh yang namanya hutang jatuh tempo yang sangat besar. Kemudian Amerika Serikat jadi kalau teman-teman lihat kenapa sih Elon Musk pada akhirnya ribut sama Trump?
Karena kesepakatan awal ketika Elon Musk mendukung Trump, salah satunya ekonomi akan digerakkan ke dalam engine baru, salah satunya ya green economics ini. Tapi kesepakatan lain yang lebih penting adalah bahwa untuk sampai ke sana, Amerika Serikat itu harus menyehatkan dulu kondisi fiskalnya ataupun kondisi perekonomiannya. Ya, Amerika Serikat, teman-teman sekalian, dengan kejadian Great Depression 1929, itu terjadi banyak reforma terhadap undang-undangnya, termasuk amandemen terhadap undang-undang bank sentralnya. Jadi sejak krisis Great Depression 1929, Amerika Serikat kemudian Franklin Roosevelt menang pemilu tahun 1932, dan itu banyak deregulasi-deregulasi. Salah satunya The Fed itu, Bank Sentral Amerika Serikat, itu memiliki dual mandat, yaitu menjaga inflasi dan lapangan kerja. Jadi artinya kalau lapangan kerjanya itu misalnya penganggurannya banyak dan kemudian inflasinya tinggi untuk menyerap lapangan pekerjaan di Amerika Serikat berdasarkan dual mandat itu oke. Jadi artinya dalam dual mandat itu Amerika Serikat mengoptimalkan yang namanya sistem ekonomi bekerja penuh, tidak ada pengangguran, dan akan mencari equilibrium antara pengangguran dan tingkat inflasi berapa. Gitu. Nah, itu yang sekarang jadi masalah. Nah, menurut Elon Musk gitu ya, bahwa untuk kita bisa lebih sehat lagi ke sana, kenapa? Yang jadi masalah itu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini mencapai titik keseimbangan antara inflasi dan penyerapan lapangan kerja itu sulit gitu ya. Jadi ini yang kalau teman-teman lihat kenapa era suku bunga rendah sudah bye-bye dan sebagainya, karena Amerika Serikat tidak kunjung menemukan titik pertumbuhan ekonomi baru. Nah, menurut Elon Musk, bahwa Trump mengkhianati apa yang mereka sepakati. Kenapa? Karena Trump ternyata di postur budgetnya untuk tahun depan nih, 2026, masih menyebabkan yang namanya defisit. Jadi kalau yang namanya defisit, berarti Amerika Serikat akan menerbitkan surat utang baru. Sementara Amerika Serikat sendiri harus melakukan penyerapan agar tidak default surat utangnya. Jadi kalau teman-teman tanya Amerika Serikat pernah gagal surat utang nggak? Pernah, 1830, tahun 1830. Tahun 1929 ketika Great Depression, Amerika Serikat tidak menginginkan kejadian 1830 terjadi lagi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, 1934 Franklin Delano Roosevelt yang menang pemilu 1932, dia mengeluarkan undang-undang yang merevaluasi harga emas. Jadi harga emasnya dari berapa per ons, dia revaluasi hampir 2 kali lipat. Jadi artinya dia mengeluarkan undang-undang itu. Dengan undang-undang itu apa dampaknya? Jadi mungkin saya ingin cepat aja karena mungkin teman-teman juga tidak fokus ke persoalan moneternya ya. Jadi kalau kita lihat bank sentral itu seperti juga perusahaan, dia punya neraca. Neracanya itu ada aset, ada liabilitas. Nah, dalam liabilitas itu ada yang namanya money in circulation ataupun uang beredar. Jadi uang beredar yang kita pegang ini sebetulnya pernyataan hutang Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu mencetak uang, pernyataan hutang, dijamin oleh apa? Nah, kembali, ada yang tidak pernah berubah di dunia ini. Bahwa dunia ini, halo? Ya, saya lanjut ya. Jadi, kalau kita sekarang berdasarkan kepada agama yang turunnya dari wahyu, ya, jadi artinya agama yang punya kitab suci, Taurat, Injil, Quran, gitu ya. Semua sebetulnya mengatakan bahwa yang namanya uang itu underlying-nya adalah emas. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat bahwa euforia dinar, emas, kemudian dan sebagainya itu dikaitkan dengan ekonomi Islam, ataupun juga sekarang kalau teman-teman lagi euforia sekarang orang-orang pada pengen punya emas perginya ke bank syariah, sebetulnya yang namanya dinar itu adalah uang pertama yang dicetak berdasarkan emas oleh kerajaan Romawi. Jadi artinya ya waktu masih zaman perjanjian lama lah, di zaman yang lama. Nah, ini kemudian diadaptasi oleh yang namanya Turki Utsmaniyah. Makanya kalau sekarang kita lihat bahwa orang banyak menganggap bahwa dinar itu adalah dari ekonomi Islam.
Tapi sebetulnya dinar diterima oleh Nabi Muhammad sebagai pengganti uang, dasarnya kembali lagi atas dasar karena itu emas. Jadi ada aturan kemurnian dan sebagainya. Singkat cerita, teman-teman, jadi artinya ketika yang disebut dengan fiat money ataupun uang kertas yang diterbitkan, nilai intrinsik antara currency circulation ketika bank sentral menerbitkan atau mencetak uang itu harus sama dengan jumlah aset emasnya. Nah, itu kenapa Franklin Roosevelt tahun 1934 menaikkan harga emas. Dengan menaikkan harga emas itu, maka sisi aset jaminan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, naik akibat harga emas yang naik. Karena harga emas yang naik ini memungkinkanlah mereka untuk tidak mengulang tragedi default pemerintah Amerika Serikat tidak bisa bayar hutang di tahun 1830. Caranya gimana? Ini yang disebut dengan revolving. Revolving itu apa? Hutang lama yang jatuh tempo diambil oleh bank sentral. Jadi pasar yang punya hutang pemerintah Amerika Serikat yang akan jatuh tempo dibeli oleh bank sentral. Kemudian bank sentral akan pakai uang yang dipakai oleh pelaku pasar yang jadi gini. Saya misalnya, saya punya hutang pemerintah Amerika Serikat yang jatuh tempo. Saya jual ke The Fed. Saya dapat duit dari The Fed. Tapi uang itu harus saya belikan hutang baru yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi sebetulnya revolvingnya itu apa? Hutang lama ditukar hutang baru. Tapi yang menjadi jembatannya itu adalah bank sentral. Makanya orang selalu bilang kalau teman-teman lihat cetak uang, cetak uang, cetak uang itu seperti ini. Jadi akhirnya surat utang itu menjadi instrumen cetak uang. Tapi dia tidak akan bisa melakukan ini kalau currency in circulation-nya tidak cukup dijamin oleh rasio emas. Nah, teman-teman sekalian, apa yang sekarang tengah terjadi? Harga emas to the moon gitu kan, artinya udah sekarang hampir 4.200 dalam US dollar. Itu mulai dari 900, teman-teman sekalian. Jadi naiknya luar biasa tajam. Jadi sekarang berbeda dengan tahun 1934, Amerika Serikat tidak menggunakan undang-undang untuk merevaluasi harga emas, tapi dia menggunakan pasar agar menaikkan harga emas. Jadi kalau teman-teman lihat, orang selalu bilang gitu, wah era Amerika Serikat sudah berakhir, bahwa BRICS akan dominan dan sebagainya. Ya teman-teman boleh Google gitu. Kalau kita bicara sekarang cadangan emas, tonase terbesar masih punya The Fed. Jadi meskipun Bank Sentral Cina mengatakan begini, 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 begitu, Rusia begini, begini, begitu, bicara tentang tonase emas, masih yang paling besar adalah The Fed. Kenapa BRICS muncul? BRICS muncul itu ketika Amerika Serikat krisis 2008, dia menyerap surat utang pemerintah Amerika Serikat besar-besaran, termasuk yang namanya bailout dari surat utang KPR perumahan yang gagal. Kalau di kita kayak krisis moneter dulu BLBI. Nah, Cina mengatakan kalau gitu rasio emasnya mengecil karena yang besar itu adalah rasio surat utangnya dalam aset. Itu dan Amerika buying time terus. Nah, ketika dia mulai buying time gini, bagaimana dia cara memulihkan agar rasio emasnya naik lagi? Ya naikin harga emasnya. Kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi artinya bahwa cara Amerika Serikat sekarang ini menghadapi serangan BRICS itu, BRICS menyerang. Berarti kita harus merevisi yang namanya Bretton Woods Agreement tahun 1944. Jadi ketika harga emas itu dulu dinaikin, pada akhirnya Amerika menjadi dominan lagi, menang Perang Dunia Kedua, 1944 ada Bretton Woods Agreement, melahirkan IMF dan Bank Dunia. US dollar menjadi US running currency karena dia yang paling besar, money circulation US dollar yang paling besar dijamin oleh emas The Fed. Nah, ketika Amerika Serikat kena krisis 2008 di G7, Cina mengatakan revisi dong. Karena sekarang rasionya lebih besar surat utang yang dia bailout itu dibandingkan emasnya. Bukan tonasenya, teman-teman. Tonasenya gede. Tapi surat utang yang diserap juga gede. Nah, dari buying time ini, kemudian ada COVID. Ya, kita nggak usah dulu ke teori konspirasi bahwa COVID diciptakan oleh mereka. Tapi COVID itu memang game changer yang besar. Yang mengakibatkan banyak orang sulit untuk mengatasi yang namanya rebalancing dihindari. Dan disitulah banyak dilakukan rebalancing oleh pemerintah Amerika Serikat. Mulai ditukarlah beberapa hal ke emas dan demand emas naik lagi. Ya, jadi artinya teman-teman sekalian,
Sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah dengan harga emas sebesar itu, kemudian setinggi ini sampai 4.000, sekarang 4 ribuan, maka rasionya The Fed itu melambung karena dia punya tonase terbesar. Nah, itu dulu direncanakan kalau kesepakatan dengan Elon Musk dengan Trump, itu hanya untuk kebutuhan revolving. Tapi Trump ini kan sama juga dengan presiden kita ya. Jadi seneng apa? Seneng ultra populis, seneng belanja-belanja populis gitu. Jadi dia kemudian tetap menciptakan defisit yang besar. Itulah pecah kongsinya Trump dan eh, dengan apa? Dengan Elon Musk. Nah, dan dia kemudian, teman-teman sekalian, dalam kondisi kayak gitu, dunia ini sekarang dilanda ketidakpastian. Saya langsung loncat aja ya. Saya loncat dulu ke sini, ya, ke sini deh. Yang ini. Ini mungkin penting buat teman-teman. Ini Trump pertama nih, bukan Trump yang sekarang. Trump ketika menang pemilu yang pertama. Trump itu memang sudah menunjukkan dia anti terhadap green. Jadi teman-teman sekarang lihat nih, kalau sekarang kita lihat bahwa Amerika Serikat itu adalah sebagai orang yang influencer lah kalau kita pakai bahasa medsos gitu ya. Jadi anggap aja bahwa Amerika Serikat ini influencer terhadap kebijakan politik ekonomi banyak negara. 2016 tuh sebenarnya Trump sudah menunjukkan dia memang nggak suka sama green. Dia nggak suka sama Uni Eropa yang dikit-dikit insentif terhadap green. Ini argumentasinya. Jadi Amerika Serikat itu tahun 2016 pertama kali dalam sejarah mereka mengalami defisit migas. Kenapa? Karena insentif, makanya kenapa Trump itu kan ngomong Obama bodoh lah segala macam gitu loh. Karena Obama itu memberikan insentif terhadap sel gas. Sel gas itu kan pecahan-pecahan batu bara dan sebagainya. Itu mengakibatkan inflasinya turun dari sisi energi, harga gas dan juga oil turun. Nah, karena harga gas dan oilnya turun, kalau mereka melakukan apa namanya eksplorasi ya, melakukan kegiatan untuk mengambil gas, mengambil oil, biaya overheadnya itu jauh lebih tinggi daripada biaya harga gas pada waktu itu yang cuma sampai 2 per MMBTU. Sementara biaya overhead mereka udah 2,4 MMBTU. Makanya pada akhirnya teman-teman ingat gitu, di tahun 2013 kita dengar banyak perusahaan oil termasuk di kita melakukan PHK. Nah, menurut si Trump, kita ini nggak usah basa-basi gitu. Bahwa pada dasarnya penyerapan lapangan kerja yang besar, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu ya dari oil and gas. Jadi jangan sok green deh gitu. Nah, ini ketika Trump pertama. Dan dia kemudian menunjukkan bahwa sekarang saya tanya, dia bilang ke Uni Eropa, memang green energy yang kalian bilang udah bisa produksi belum gitu? Kalau belum, kalian ya omon-omon aja kan presiden ini mirip presiden kita juga gitu. Sering sering ngomong orang yang lain tuh omon-omon gitu. Dia bilang omon-omon aja karena si greennya sendiri tidak bisa menjadi substitusi dari apa yang tidak ada dari oil and gas. Itu di situ dia menunjukkan ketidak ini. Nah, teman-teman sekalian, ketika COVID 2020 Uni Eropa yang melakukan disinsentif terhadap sawit kita, segala macam yang pengen ke green, dia mandek gitu. Karena dalam posisi COVID, kebutuhan energinya juga besar, akhirnya dia juga mulai beli batu bara lagi, ya kan, dan sebagainya, amoniak untuk pemupukan dan sebagainya. Jadi akhirnya green itu sebetulnya salah satunya menurut bacaan saya juga kena akibat COVID. Jadi ketika COVID, greennya belum jadi, dan akhirnya orang kembali lagi ke situ. Tapi negara-negara Eropa kan tetap walaupun mereka punya cadangan batu bara misalnya, mereka tidak tetap pro kepada ekonomi bersih. Makanya teman-teman lihat nih di 2022, wah luar biasa kan harga batu bara loncatnya. Dan kita kan wah kaya lagi orang-orang kaya kita. Amoniak juga luar biasa loncatnya. Di 2022 kalau teman-teman ingat, wah kita udah mau pulih nih dari COVID nih. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu bilang bahwa kita punya windfall dari kenaikan harga batu bara dan sebagainya. Tapi kan ini front loading gitu ya. Jadi artinya banyak negara itu front loading dan kemudian 2023 mandek lagi. Mulailah kita masuk ke dalam yang namanya kalau kayak gitu kita sekarang bisnisnya greenwashing kan gitu. Jadi gimana caranya batu bara dan sebagainya jadi hijau.
yang dihemat-hemat dalam hijaunya itu jadi carbon trading. Itulah sejarah pikiran soal Danantara kan, ngejualin sekuritisasi dari carbon trading itu. Makanya ada komite bursa hijau lah segala macam ya, yang Pandu bilang dia mau bursa hijau. Tapi sebetulnya ketika Trump berkuasa ini mandek sekarang teman-teman, karena Trump keluar dari skema itu gitu. Gitu ya. Jadi itu posisinya. Nah, sekarang saya mungkin mau loncat aja agar kita lebih efisien dalam waktunya. Nah, tapi ada yang menarik. Ini testimoni Jeremy Powell. Jeremy Powell ini adalah chairman-nya The Fed, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Ini testimoninya di Kongres. Menurut Jeremy Powell, ya, ketika dia melakukan testimoni, sebetulnya ketika dulu harga minyak didorong naik oleh Amerika Serikat antara dari 70 sampai 80, itu betul terjadi penyerapan lapangan kerja. Ketika harga minyak mereka banting di tahun 80, betul sampai dengan tahun 2000 terjadi penurunan penyerapan lapangan kerja di sektor di Amerika Serikat akibat penurunan harga minyak. Tapi teori ini dipakai lagi dengan Amerika Serikat menaikkan lagi harga minyak sejak 2022, tidak ada kaitannya. Jadi rupanya sudah tidak seelastis dulu lagi. Jadi pikiran Trump juga dibantah oleh Jeremy Powell. Makanya kan antara Trump ini kan nggak menunjukkan juga, dia nggak suka juga sama gubernur The Fed ini kan, dengan dia bilang wah macam-macam lah kan Trump kayak gitu. Karena dia bilang dalam testimoninya di Kongres sebetulnya sih logikanya kalau kita juga mau ngegas naikin lagi harga minyak itu udah nggak ada kaitannya gitu. Berbeda betul dengan postur dahulu gitu ya. Nah ini jadi artinya sebetulnya ujungnya kalau kepada mandat mereka tentang penciptaan lapangan kerja, ya bisa saja kita bilang ya kalau gitu mungkin penciptaannya seperti kita ngomong gitu, hilirisasi nanti akan menciptakan berapa gitu ya lapangan kerja gitu segala macam. Di mereka juga terjadi pemikiran seperti itu. Nah sekarang ini ya, ini yang saya bilang tadi, ini game changernya saat ini. Ini berita di Bloomberg kemarin 6 November. Jadi ternyata Amerika Serikat ini memenangkan kembali dominasi ekonominya dengan eksekutif note-nya si Trump yang exit dari Green. Jadi saya ingin mengatakan ke teman-teman Green leadership ini, mungkin dalam jangka pendek teman-teman akan berhadapan dengan situasi dunia yang memang ya Green tidak lagi menjadi idola terkait dengan transmisinya di pasar keuangan maupun dalam sistem financing. Gitu ya. Jadi artinya tidak sebesar harapan yang diharapkan misalnya walaupun teman-teman saya paham teman-teman lingkungan kan melihatnya kalau greenwashing bukan green gitu. Yang green itu kan yang betul-betul EBT gitu. Tapi bahkan greenwashing sendiri pun sudah tidak mendapatkan lagi insentif sejak Trump keluar dan ternyata skema Trump ini mengakibatkan Amerika kembali menguasai lagi ekonomi dan semua pada akhirnya follow. Apa? Ya tadi yang saya bilang game changer di emas. Jadi sekarang ini semua itu berpikirnya simple sekali teman-teman. Kalau dunia ini mau perang, dunia ini penuh ketidakpastian, ya simpen emas lagi. Karena emas adalah ajaran para nabi dan para rasul gitu. Jadi artinya baik Taurat maupun Injil maupun Quran itu membicarakan soal emas gitu. Jadi mau agamanya Yahudi Ortodok kek, ya kan apa Katolik ini dan sebagainya, mereka tetap percaya bahwa emas adalah yang akan menjadi safe haven aset. Jadi artinya game changernya itu betul-betul berhasil dibuat bahwa pada akhirnya semua orang berpikir bahwa dunia harus diam dulu. Semua orang ramai-ramai berburu emas. Padahal sampai ke emak-emak juga kan gitu ya. Bahkan mungkin bandar bubur aja juga sekarang nyari emas gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang nyari emas batangan, punyanya Antam, nggak gampang gitu. Barangnya nggak ada gitu. Gitu ya. Jadi artinya bahwa dunia ini sekarang berubah. Tidak berpikir investasi. Bukan hanya soal investasi green. Investasi apapun berubah gitu. Karena semua orang yang punya likuiditas memilih membeli emas. Gitu ya. Nah, sekarang ini kenapa ini terjadi? Ya, karena bank sentral yang saya bilang tadi pada akhirnya terutama bank sentral negara berkembang emerging markets melihat Amerika Serikat terus menaikkan harga emas, mereka mulai mengakumulasi emas dalam balance sheet-nya selain Bank Indonesia. Jadi kalau yang paling besar tuh Bank Sentral Polandia. Jadi dia beli emas. Jadi dia melihat
kalau akan terjadi 3 potensi crash yang akan terjadi. Saham IT yang saya bilang tadi, jadi artinya bahkan termasuk yang sekarang kita lagi booming betul, yang namanya artificial intelligence. Kalau teman-teman lihat, sekarang itu di Bursa Amerika Serikat sedang terjadi kekhawatiran yang luar biasa terhadap investasi yang dilakukan di saham AI. Misalnya saja Nvidia, ya. Nvidia itu kan dia memproduksi semiconductor chip. Untuk mendorong industri AI ini maju, dia melakukan right issue, penerbitan saham baru. Hasil uang right issue-nya itu dia beli saham Oracle yang right issue. Oracle kemudian menaruh duitnya itu ke bisnis AI, macam-macam lah, ChatGPT lah, segala macam. Nah, harapan apa? Kalau bisnis AI-nya bertumbuh, punya pendapatan, dia akan beli yang namanya chip ke Nvidia. Jadi ekonomi Amerika ini sekarang lagi menghadapi bubble. Kenapa? Karena ternyata AI tidak menghasilkan pendapatan seperti yang diharapkan. Jadi mungkin persepsinya gitu, waduh AI udah bisa buat avatar lah. Oh, memang demen lihat gitu, tapi at the end investasi AI harus menghasilkan return on investment, harus ngelahirin duit. Kalau enggak, ini akan mengakibatkan bubble. Dan ini juga pernah mengakibatkan crash. Jepang pernah melakukan juga ekonomi yang diputar sendiri, muter-muter di situ. Dia bubble juga tahun 80. Nah, jadi di Amerika Serikat itu sekarang lagi dilanda oleh ketakutan bahwa akhir tahun ini akan terjadi bubble. Kenapa? Karena ternyata antara menempatkan dana investasi di perusahaan-perusahaan startup teknologi ini, para hedge fund ataupun pengelola dana-dana orang kaya di Amerika Serikat itu juga menempatkan dana kedua hal, startup teknologi dan startup uang digital atau kripto. Jadi sekarang itu, ini tadi saya baru dengar Chief World Economic Forum baru ngomong, kalau nggak salah di channel News Asia ya, dia ngomongnya sama sih, dan ini memang udah diomongkan banyak orang. Dia bilang bahwa ada 3 potensi crash: saham IT, kripto, dan surat utang pemerintah. Nah, jadi teman-teman sekalian, Amerika Serikat ini dia mencegah surat utang pemerintahnya gagal bayar. Teman-teman bisa lihat nih, yang ini nih, bagaimana bank sentral di seluruh dunia akhirnya mengakumulasi yang namanya emas, beli emas. Untuk apa? Menghedging US dollar. Kenapa menghedging US dollar? Karena kemungkinan Amerika Serikat akan naikin emas, dia akan meningkatkan lagi sirkulasi uang US dollar, cetak duit untuk menyerap surat utangnya. Nah, kalau kayak gitu ceritanya, berarti kripto ataupun Bitcoin akan ngempes akibat pemerintah Amerika Serikat kembali menggeser permainan bahwa yang namanya uang beredar harus masuk lagi ke surat utang pemerintah. Apa game changernya? Game changernya, Trump dan juga parlemennya, Kongres dan juga Senat di Amerika Serikat, kemarin mengeluarkan undang-undang stable coins. Jadi kalau dulu Roosevelt tahun 1934 mengeluarkan undang-undang merevaluasi emas, sekarang undang-undangnya adalah tentang stable coins. Apa inti dari undang-undang stable coins? Menurut undang-undang itu di Amerika Serikat, uang digital, kripto, dan sebagainya harus menjadi uang yang stable, stabil. Stabilisasinya pakai apa? Bahwa mereka harus seperti bank sentral. Jadi kalau sekarang Bitcoin menerbitkan Bitcoin berapa banyak, wah kalau dulu kan kita ngomongnya mining, 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 mining. Wah, sekarang dengan aturan stablecoin ini, jumlah kripto yang beredar, Anda harus punya juga di sisi aset. Itu apa? Emas dan surat utang pemerintah Amerika Serikat. Nah, jadi teman-teman gitu ya, kalau ini yang terjadi dan ada undang-undang ini, orang melihat kalau gitu
yang namanya hedge fund membutuhkan duit tunai untuk dia memperbesar yang namanya sisi asetnya, membeli yang namanya surat utang pemerintah Amerika Serikat dan juga emas. Nah, kemungkinan besar dia akan buang saham IT-nya, bubble lagi. Itu yang lagi terjadi sekarang. Jadi artinya untuk kepentingan agar surat utang pemerintah Amerika Serikat nggak gagal, mungkin akan mengorbankan IT dan kripto. Jadi teman-teman saya ingin sedikit nih, karena teman-teman kan kebanyakan aktivis nih, ya. Sekarang mulai lagi berita muncul, Mensesnek bilang bahwa pemerintah lagi mulai mau setuju terhadap merger Grab. Grab ini adanya di Bursa Nasdaq di Amerika Serikat dengan GoTo di Indonesia. Dan Danantara akan terlibat. Teman-teman boleh cek. Grab ya, itu adalah angel investornya siapa? BlackRock dan JP Morgan. Jadi kalau dari kepentingan BlackRock dan JP Morgan, dia lagi punya kepentingan cash in keluar dari Grab. Nah, akhirnya Danantara nolongin siapa? Nolongin ojol? Kagak lah. Ya nolongin BlackRock, nolongin JP Morgan, sama nolongin para petualang politik kita yang beli sekarang. Sekarang gue tuh naik lagi ini dari 50-70 gara-gara ini. Oh, kalau gini ceritanya beli, biar nanti pas Danantara masuk saya jual. Ini memang tidak populer. Kalau orang-orang main saham pasti tentang saya gitu. Dia bilang Danantara harus masuk. Tapi kalau kita bicara keadilan, nggak adil dong. Dan supir ojol ya tetap aja miskin. Gitu loh. Jadi artinya saya ingin memberikan konteks sesuai yang tadi pengantar dari Bang Halid, dari Mas Slamet gitu ya, bahwa konteks geopolitik tuh ini, konteks politik tuh ini gitu. Pada akhirnya yang namanya politik ekonomi itu adalah permainan orang kaya, ya kan? Tragedi buat kelas menengah dan lelucon soal kemiskinan aja. Jadi menurut saya pemerintah kita aneh gitu. Di tengah dunia lagi ngomongin bahwa kemungkinan saham startup IT itu mau bubble, pemerintah kita malah mau ngomong mau masuk dalam mergernya Grab sama GoTo, mengulang apa yang dulu pernah dilakukan ketika Telkom masuk di GoTo. Jadi kan teman-teman jangan ngomongin juga tentang green energy kalau pikirannya masih pedagang kayak begitu gitu. Cuma asal dapat untung 10 perak aja dia embat gitu pakai kebijakan gitu. Jadi dalam konteks yang lebih luas menurut saya dunia di tengah kita berhadapan dengan ya para petualang lah gitu ya. Nah ini mungkin ini ya teman-teman sekalian, ini tiga megatrend geopolitik Amerika Serikat yang akan terjadi di era Trump. Mendominasi produksi semikonduktor, ya. Makanya yang namanya copper demand akan naik karena semikonduktor itu bahan bakunya copper. Ini nanti terkait juga teman-teman nih tentang green, kan copper juga tetap kan kayak batu bara juga dia ada efek lingkungannya ketika dieksploitasi eksploitasi apa eksplorasi sih kalau saya nggak terlalu paham soal istilah miningnya ya. Makanya teman-teman lihat, ketika kesepakatan dagang antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump, apa yang Trump gembar-gemborkan? Presiden Prabowo setuju bahwa Amerika Serikat bisa masuk dalam Cooper di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman boleh cek deh, Google aja apa yang Trump omongin. Terus Freeport McMoran gitu. Freeport McMoran itu kan Freeport, dia tuh dua. Kalau teman-teman lihat neraca Freeport, emas dan Cooper. Jadi di Papua sana yang sekarang dikirim jadi emas ke Freeport dagangin, itu dua loh di Papua. Emas dan Cooper. Dua hal yang menjadi perubah wajah ekonomi politik dalam jangka pendek. Emas dipakai untuk hedging currency, Cooper dipakai untuk masa depan, industri. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya, ini yang akan mendominan ke depan. Green energy kayaknya agak kesingkir. Jadi menurut saya emas dan Cooper. Hegemoni belanja militer. Jadi ternyata Trump ini kalau sekarang kita lihat presiden kita sama loh. Defisit yang mengakibatkan dia pecah kongsi sama Elon Musk itu diciptakan karena belanja militer. Jadi Amerika Serikat itu sekarang defisit lagi karena belanja militer. Currency war yang tadi saya udah bilang. Jadi tiga hal ini yang akan mendominasi ke depan.
Nah, apa dampaknya? Teman-teman ini lihat nih, kita bicara postur APBN 2026. Menurut saya, pola pikir dari Presiden Prabowo Subianto bahwa dunia akan kembali ke era tahun 1934 sampai dengan 1940 yang akhirnya Bretton Woods Agreement 1944, cepat atau lambat akan terjadi perang fisik. Makanya Amerika Serikat juga kan ngegas belanja militer. Itu untuk apa? Dia mengirimkan sinyal ketakutan biar semua negara mikir akan perang. Semua negara akan belanja militer. Belanja militer ya ke dia gitu. Jadi teman-teman, menurut saya cara berpikirnya, kalau takut kita kejadian lagi kayak Bangladesh, ya kemarin udah ada tanda-tanda lah kita ini. Bahkan kan sekarang katanya Indonesia udah nggak gelap lagi akibat hadirnya Satrio Piningit yang namanya Purbaya kan gitu ya. Tapi kan apakah secepat itu juga kita berubah gitu tentang krisis sosial, ketimpangan yang besar. Jadi cara berpikirnya menurut saya teman-teman, Bangladesh kenapa jadi rame? Karena ketika dia menang pemilu pakai bansos. Setelah menang pemilu, bansosnya dikurangin. Nah, kalau belajar dari situ, artinya cara berpikirnya, jangan pernah ngurangin bansos. Itulah menurut saya cara berpikir kenapa ngegas pakai yang namanya makan bergizi gratis, pakai koperasi merah putih. Dan alokasi terbesar dari APBN itu terhadap resiko sosial itu. Jadi jangan anggap bahwa dia menganggap bahwa belanja gratis itu mungkin memang akan menjadi masalah, tapi menurut saya cara berpikirnya adalah mencegah yang namanya resiko sosial. Jadi agar yang namanya bansos-bansos gitu ya, preman-preman ormas di bawah gitu loh, dapat kerjaan lah gitu loh, yang biasa dapat kerjaan untuk ngumpulin suara, tetap dapat kerjaan gitu, jadi buat dapur umum gitu gitulah cara berpikirnya. Memang berpikir yang sangat sangat korup, tapi mungkin dari cara berpikirnya itu yang bisa mencegah krisis. Makanya BGN terbesar. Kedua apa? Yang terbesar kedua, Kemhan. Jadi menurut saya cara berpikirnya memang merasa dunia ini akan perang, teman-teman. Jadi resiko sosial dia cegah dengan belanja sosial yang tidak mau dikurangin dengan instrumennya BGN. Di balik itu juga banyak korupnya gitu ya, bancakan gitu ya. Kemudian ya Kemhan gitu. Ketiga siapa? Polisi. Jadi menurut saya kopas dengan apa juga yang ada di global. Nah, jadi teman-teman melihat bahwa apakah sesuai dengan pertanyaan di TOR, apakah pembangunan ekonomi kita akan kembali ke green? Ada kalau pidatonya Pandu. Gitu loh. Ada gitu, omongan ocehannya Rosan. Tapi di alam nyatanya posturnya nggak ke sana. Posturnya bahwa pemerintah kita menganggap akan terjadi gejolak sosial, dia akan pertahankan terus bansos, dia berpikir akan perang, Kemhan besar, polisi besar. Nah, teman-teman kan di masyarakat sipil, apakah ini penguatan demokrasi? Ya, menurut saya nggak usah menjawab, teman-teman lebih 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 paham dari saya gitu. Kalau militer yang diperkuat, polisi yang diperkuat, ya kan, kemudian yang namanya BGN juga, ya sekarang teman-teman baca gitu. Untuk mensukseskan apa makan bergizi gratis, lahan pangan dan juga dan antara disuruh injek 20 triliun ke peternakan ayam, tapi yang mengelolanya tentara gitu. Lah terus job creation-nya di mana gitu kan, tentara, mohon maaf ya, tentara udah punya pekerjaan gitu, yang nggak punya pekerjaan lebih banyak lagi gitu. Kan itu menurut saya terlalu menyederhanakan masalah gitu. Jadi teman-teman sekalian mungkin mempersingkat waktu, jadi saya hanya ingin menggambarkan entah sesuai TOR atau tidak, tapi kalau teman-teman tanya ke saya kondisi geopolitik dan juga kemudian kondisi ekonomi global dan bagaimana paradigma yang bertransmisi ke kita, yang terjadi itu. Jadi dunia di tengah kecemasan, dunia di tengah kekhawatiran akan terjadinya perang, dunia di tengah kekhawatiran dan ketimpangan. Nah, teman-teman sekalian, saya mungkin ingin terakhir mengatakan gini. Saya beberapa kali mengatakan di banyak tempat gitu ya. Kalau ditanya, saya mengharapkan krisis nggak? Enggak sih. Karena krisis itu biayanya mahal. Jadi tahun 97 pas krisis, saya tuh ada di Bursa Efek Jakarta.
Dan saya ada di divisi pengawasan yang memang kerjaan saya melakukan pemeriksaan. Jadi saya memegang unit kerja pemeriksaan, investigasi terhadap manipulasi pasar dan insider trading. Jadi begitu Krismon itu ya saya banyak menangani, ada yang menangani yang ke BPPN lah dan sebagainya. Singkat cerita saya ingin share ke teman-teman, ternyata orang kaya tetap kaya. Jadi kalau asumsi mengatakan bahwa krisis akan membangkrutkan orang kaya, pengalaman saya di masa lalu enggak. Kenapa? Karena krisis akhirnya dibiayai oleh kelas menengah. Kelas bawah akan coba di-maintain, di-entertain dengan bansos, dengan segala macam. Kelas menengah yang akan punya ruang gerak apapun. Dia yang menjadi kelompok terhimpit. Dan itu menurut saya, biayanya akan besar dinikmati oleh kelas menengah. Dan tanda-tanda itu udah mulai tampak, teman-teman. Sejak tahun 2023. Dari 2023 sampai dengan September kemarin, kalau kita lihat transaksi clearing di Bank Indonesia, orang narik duit keluar dari perbankan masih lebih besar dari orang yang masukin duit ke perbankan. Itu fakta yang tidak bisa disanggah bahwa sebetulnya persoalan transmisi likuiditas yang dikatakan oleh Purbaya segala macam, ya adanya transmisinya ke medsos. Medsos saja yang gegap gempita gitu. Faktanya orang tetap ngambil tabungannya, makan tabungannya. Artinya apa? Orang kalau untuk konsumsinya sudah tidak bisa dibiayai oleh pendapatannya, entah di PHK, entah pendapatannya turun, yang masih punya tabungan akan ngambil tabungan yang alhamdulillah kan masih punya tabungan. Gimana orang yang udah nggak punya tabungan? Datanya menarik. 2023 mulai banyak orang dihajar sama debt collector pinjol. Nah, teman-teman datanya hari ini, boleh cek, kemarin OJK baru mengeluarkan rilis, pinjol naik lagi. Sekarang udah 130 triliun teman-teman pinjol. NPL-nya udah naik lagi. Jadi NPL tuh orang yang nggak bisa bayar. Udah mau ke 9%. Artinya orang-orang yang udah sampai kepada kredit macet nggak akan dikasih duit lagi sama pinjol. Kalau udah nggak dikasih duit lagi sama pinjol, inilah yang dikatakan beban-beban yang kemungkinan akan jadi krisis sosial. Dihajar mungkin dari Oktober sampai Desember ini pemerintah mengeluarkan BLT lagi, dihajar lagi sama BLT. Begitu dapat BBLT, kalau data yang terakhir dia pakai judol tuh, ya kan? Karena nggak adanya pekerjaan. Lalu kita lihat kelas menengah perkotaan yang pekerja, lihat dari indikasi kartu kredit, NPL kartu kredit naik teman-teman 2 kali lipat. Juli tahun lalu masih 1,7, Juli tahun ini udah 2,6 NPL nih. Jadi artinya orang yang tidak membayar pokok tagihan kartu kredit itu tambah banyak. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa itu yang terjadi. Tekanan kelas menengah yang besar itu terjadi. Pemerintahnya punya ruang nggak untuk memberikan insentif ke kelas menengah? Orang mengatakan, wah Sri Mulyani apa-apa dipajakin, apa-apa jadi PNBP. Orang sebel. Apakah Menteri Keuangan yang baru tidak akan melakukan itu? Gayanya aja yang beda. Transfer keuangan pusat daerah tetap dia lakukan. Tapi kalau Sri Mulyani dibenci orang karena ngomongnya yang keliru, udah gitu juga udah bosan orang, udah kelamaan. Kalau Purbaya kan beda gayanya. Oh itu duit itu kalau ditransfer mengendap, kepala daerah menikmati bunganya. Netizen ramai-ramai ngebully kepala daerah. Tapi realitanya bahwa apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani tetap dilakukan oleh Purwodadi Sadewa. Memotong transfer keuangan pusat daerah yang besar. Itu akan ada dampaknya, nggak ada untuk daerah-daerah yang miskin, yang bayar gajinya juga dari transfer keuangan pusat. Mohon izin Bapak mengingatkan waktu Baik, pemaparannya. nah, saya ingin memberikan konteks agar teman-teman yang aktivis ini membara ya Bang Halid ya gitu ya. Artinya bahwa kita tidak dalam situasi yang baik-baik aja gitu, bukan hanya soal green, tapi soal yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi saya lihat teman-teman sekalian, itu yang akan kita hadapi. Dan kemungkinan kalau pertanyaannya dibalikin ke saya, green energy hanya akan ada di pidato, hanya akan ada di omon-omon,
Tapi realitanya kita akan berhadapan dengan survival zone. Dan terakhir mungkin saya ingin menggambarkan satu-satunya green yang ingin ditempuh adalah pengolahan sampah, Patriot Bond. Tapi teman-teman harus cermati, lah yang ngolah sampahnya Toba, Toba punyanya si Pandu, punyanya Pak Luhut gitu. Jadi artinya menurut saya jangan-jangan green ini juga dipakai untuk tetap aja yang namanya penyakit kita, yang namanya korupsi nggak berubah. Jadi saya hanya berharap teman-teman mengawal, kalaupun green itu terjadi, misalnya pengolahan sampah, teman-teman juga harus membuat itu jadi transmisi lapangan pekerjaan buat masyarakat luas yang saya gambarkan tadi tertekan itu. Bukan oleh oligarki lama, the old wine in a different bottle gitu loh. Dulunya bisnis batu bara, sekarang pengen bisnis pengolahan sampah. Nggak, gimana nggak enak teman-teman, ngolahin sampah jadi energi yang standing buyer-nya PLN. Ya kan? Pasti dibeli. Take or pay. Nanti yang susah nyari hutang PLN. Enak gitu. Udah gitu pakai narasi green, green, green gitu loh. Ya, menurut saya seperti itulah. Mungkin itu aja saya akhiri ya. Tapi terakhir saya ingin menggambarkan kita harus mencegah Indonesia kayak Meksiko tahun 80, teman-teman. Meksiko tahun 80 diawali tahun 78, dia nggak bisa bayar bunga hutang. Kenapa? Karena tadinya harga minyak itu tinggi. Pemerintah Meksiko tidak punya kendala untuk membayar bunga hutang, hutang jatuh tempo. Karena pendapatan dia dari oil tinggi. Mendadak pendapatannya turun, 78 nggak bisa bayar bunga, tahun 80 nggak bisa bayar pokok. Dan setelah itu, Meksiko menjadi negara preman. Ya, jadi saya ingin mengingatkan, Meksiko tahun 78, debt to GDP rasio yang selalu dikatakan kita aman, masih 40%. Meksiko 31% tahun 78. Tapi bukan soal berapa rasio Anda terhadap GDP hutang itu. Anda bisa bayar nggak? Ujian kita ada di 2025, 2026, 2027. Kenapa? Karena hutang jatuh tempo kita besar sekali. Yang rata-rata biasanya 400 triliun, di 200, 2025, 2026, 2027, menjadi rata-rata 850, bunganya 550, 3 tahun ini 1.400 untuk bayar hutang sendiri, teman-teman. Sementara kita lihat pemerintahnya kayak tetap, wah, menggambarkan pemerintah ini banyak uang, benar-benar banyak uang. Karena menurut saya, kalau crash pasar surat utang yang sedang banyak dibaca terjadinya di Indonesia, ya kita sedih juga. Gitu. Itu aja mungkin teman-teman sekalian. Selanjutnya kita bisa diskusi lah. Terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.